penjelasan Kang Desi Mulyadi. Motovlog ya Kang Desi motovlog ya. Maaf agak salah gitunya soalnya kan kita baru ketemu dari saya juga jadi agak lupa dikit. Nya sok we bade nyesep mah. Sok we. Sukan-sukan isep we pokona. Nu sakirana eta nyesep bakal menenangkeun kan hate. Mainkan saja. Enggak apa-apa, saya sambil ngerokok juga. Mohon mangga. Maaf Pak, selama saya tadi berbicara gitu ya. Mohon maaf ya. Haus gitu Pak. Astagfirullahaladzim Gusti Nu Agung. Aduh, kumaha itu ya kan bade ngajelaskeun anu kadua berarti bade nyanak cai heula tapi kumaha? Biasa mangga wae lah. Bade nyanak abi asa napi. Oke, terkait ini mau penjelasan penilaian mungkin. Penilaian ya. Penilaian saya kan lihat di beranda di history itu kan kayaknya dilihat di beranda TikTok mau YouTube. Kang Desi ini kan kelihatannya ada komen-komen sama Kang Doni. Saya pakai kacamata dulu ya. Boleh ya. Ada komen-komen sama Kang Doni, kelihatannya agak lumayan deket kayak gitu kan. Ya. Nah, saya mau bertanya tentang apa itu? Bentar. Menurut penilaian saya pribadi gitu ya. Bentar saya mau pelajari. Nah, menurut penilaian Kang Desi itu tentang Kang Doni gimana untuk sekarang saat ini? Iya, saya sering gitu ya, sering lihat konten-konten Kang Doni Salmanan. Ya. Jiwa sosialnya bagus ya, sosialnya. Ya, sosialisasi ke masyarakatnya dari mulai kontennya berbagi kepada orang-orang yang gak mampu. Beliau cukup respect. Saya juga menjadi panutan lah kalau buat saya untuk konten berbaginya. Tapi bukan di binary optionnya itu yang kuatek itu ya. Karena itu emang itu salah. Nah maaf sedikit saya potong. Kalau menurut saya pribadi itu tentang di binary option juga, maaf ya, bukannya saya istilahnya membela Kang Doni juga ya. Saya itu kadang saya mempelajari. Oke, itu masuk dengan kategori judi kan? Judi, kategori judi. Dan Kang Doni sekarang sampai istilahnya dijerat sampai 20 tahun gitu kan. Nah, itu masuk kategori judi. Ada yang melapor. Yang saya nggak pahami itu yang melapor sama yang istilahnya tolong Kang Doni sebagai pihak istilahnya yang ngiklanin mungkin ya, soalnya yang punya aplikasi bukan dia kan. Karena dia afiliatornya. Dia ngiklanin. Terus adalah istilahnya orang yang tergiur mau bermain. Terus dia itu sampai melaporkan. Nah, kan kalau menurut berdasarkan hukum anu main jeung anu eta ge sebetulna mah ayeuna berat sabeula, sebetulna mah ayeuna nu ngiklankeun hungkul. Anu mainan teh di ieu. Cek menurut saya gitu kan ya. Iya, antara untuk kasus Kang Doni Salmanan menurut saya si pihak pelapor sama yang dilaporkan sama-sama harus ditahan. Sama harus ditahan menurut saya, sama-sama bermain gitu. Sama-sama bermain. Contoh menurut Akang yang berbuat mesum. Yang ditangkap itu 1 apa 2? Kalau dua-duanya. Kalau hukum di Indonesia enggak kan? Cuma 1 kasus vokalis Peter Pan ya, inisialnya si A bla sama ceweknya kan beberapa cewek. Yang ditangkap kan cuma Kang Borinya doang. Oh, kenapa? Kenapa? Dulu kasus 2000 berapa ya? 2010 ke bawah lagi Peter Pan pas booming-boomingnya. Cuman Kang Borinya doang Kang yang ditangkap. Mungkin perbuatan ini asusila ya. Emang adat Indonesia meren gitu atau kumaha? Enggak menyalahkan Indonesia juga sih, cuman ketentuan di Indonesia itu di pasalnya tertulisnya seperti itu gitu. Gitu teh. Tah, terus gimana terkait Kang Doni? Kang Doni itu. Kalau menurut saya Kang Doni pasti dikasih keringanan kan? Soalnya kan dia hanya sebatas afiliator bukan pemilik. Ada juga kalau mau ditangkap si pemilik aplikasi binomo tersebut atau kuotek yang dipasarkan sama Kang Doni. Emang referensinya itu bagus. Keuntungannya nyampe 80% kalau nggak salah ya. Kalau dari yang loss itu dari yang 80%. Ya kalau menurut saya juga emang kayak gitu sih. Hukumnya itu kenapa yang dijerat itu kan istilahnya yang ngiklanin aja gitu kan. Kalau untuk kalau untuk berdasarkan hukum yang dijerat yang ngiklanin gitu ya. Si afiliator aja.
saya pernah tahu ada tentang kasus minuman. Minuman miras, minuman biasa bukan miras, minuman biasa. Nah, minuman biasa itu kan istilahnya ada di dalamnya itu ada apa, tapi yang di apa itu yang di penjara bukan salesnya yang jual tapi pabriknya. Iya, seharusnya kayak gitu. Seharusnya pabriknya gitu kan. Cuman ini Kang, jadi gini siklusnya Kang, yang loss itu banyak Kang. Kebanyakan yang loss. Jadi keuntungan si afiliator tersebut si Kang Doni maupun Indra Ken dan Nodi Waking sama ada lagi Ken Wilboy yang satu lagi Crazy Rich sama pemain di afiliator kan keuntungannya 80% dari yang loss kan, itu yang jadi masalahnya. Kalau menurut saya kalau itu mah itu antara komitmen pihak perusahaan sama yang iklanin. Kalau untuk itu mau dikasih semua juga kalau menurut saya nggak masalah, tergantung yang punya perusahaannya mengasih ke salesnya, benar nggak kalau untuk itu kan? Nah ini yang saya yang saya bingungkan itu kenapa itu gimana itu? Kemarin juga sih saya sempat lihat si Om Bewok yang laporin itu si Om Bewok yang sama Bewok itu yang ngot kumisna rangepeng anu tak cantik eta sekedap menurut akang eta lamun istilahna ikur kumis Bewok ieu jametan ka dieu nya eta ketika udud henteu ngagokan gitu moal kahuruan gitu ya kita kalau gitu. Menurut saya sih enggak. Menurut dia kan tiap cuman orang punya stylenya masing-masing gitu. maaf sedikit agak ngeres sedikit ya. Kalau menurut saya ketika kalau dia lagi sakit terus cek sana aya lehoan ngageudika dia karena kumis pabeuri teu tuh tak kira-kira. Maaf agak melenceng dikit ya teman-teman. Si Om Bewok saya kurang hafal karena saya juga enggak prediksi enggak sama Akang itu kumis di sini kalau ketika dia lagi pilek bersihin leho kadi pabeuri teu kira-kira. Enggak, dia itu jadi nyangsan bos. Nyangsan di sini bos. Oh nyangsan. Jadi ada kesaring juga mungkin ya? Ya saya kurang apa kalau untuk si Om Bewok tanggapan saya ya. Ya. Karena saya cuma lihat di video doang gitu kalau si Om Bewok. Kalau Kang Doni saya sering nonton gitu. Bukan karena saya fansnya Kang Doni, tapi sering FYP di TikTok. Kebetulan saya punya akun TikTok juga, main TikTok. Cuman saya penonton doang. Iya. Senang-senang doang. Gitu. Berartinya lumayan favorit berarti itunya, tapi kadang yang saya nggak pahami itu tuh yang punya aplikasi. Saya tidak bisa menyalahkan Kang Doni juga si pemain ya, si playernya yang loss itu karena sama-sama salah kalau menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi, 100% menurut saya pribadi, yang pemain ketika dia bermain judi kalah nangis itu biasanya di kalangan anak SD yang baru umur 7 tahun. Iya, seharusnya kayak gitu. Saya juga jujur waktu dulu pernah terjun ke jelekan cuman bukan di bidang trading kayak gitu ya. Soalnya kurang paham, saya sibuk dengan usaha gitu ya. Saya pernah waktu dulu juga, saya pernah menerima kekalahan tapi saya nggak nyanyi. Iya, diterima dengan lapang dada ya kayak lagu Duta Selawan Sepan. Maaf, bukan endorse ini karena saya nggak di endorse. Iya, kalau yang namanya kayak judi itu kan resiko. Jangankan main judi kan, usaha juga istilahnya kalau kita lagi jelek, kalau untuk kadang di atas kadang di bawah punya siklus tersendiri. Iya, itu. Nah, ini yang tidak bisa menerima keadaan itu yang kalah, nyanyi dia. Tidak menutup kemungkinan kalau menurut saya itu ya kurang lebih dia umurnya baru 7 tahun. Iya. Kalau ketika benar. Ketika dia pas menang dia mungkin bahagia. Diam-diam baik. Diam-diam. Tapi ketika kalah dia nyanyi nangis. Pokoknya nama Pak Demen pokoknya nama. Sebal kan kita. Tapi kalau menurut ini maaf ya, menurut cuman perkiraan, boleh kan berasumsi? Boleh gimana coba. Si Om Bewok ada orang di belakangnya, ada promotornya gitu. Ada promotor. Soalnya ada orang yang lossnya lebih parah gitu sampai triliunan, sampai miliaran menurut saya. Jadi si Om Bewok itu hanya peluru. Dia itu hanya peluru gitu. Tapi ini menurut asumsi saya, boleh kan? Iya, boleh. Ya. Gitu. Itu menurut saya. Akang saya boleh bertanya sedikit? Iya, boleh. Itu saya kelihatannya kacamatanya menarik banget, Akang. Ini saya beli dari Paris, alhamdulillah oleh-oleh dari ayah saya. Ya. Kebetulan ayah saya juga pembohong ya. Ya, pembohong. Iya, dari jalan tol seperti jalan tol yang di Cileunyi sampai ke itu
atau pada larang ya. saya yang kerja. Pantesan Akang kacamatanya unik-unik gimana gitu. Saya juga ya, keren ya. Saya juga jarang melihat kacamata model Akang yang dipakai di kalangan umur di 17 ke atas. Biasanya dipakai ya, di 7 kalau tahun ke menurut bawah. kata Kang Indra Kens, ini slogan Kang Indra Kens ya, sama Ken Wilboy. Senggol dong. Murah banget. Ini cuma tujuan. Nggak salah, jangan salah ini kacamata sangat luar biasa harganya. Berapa itu Kang? Coba boleh untuk itu. Ini, coba sambil lihat ke kamera Kang untuk kacamata. Ini untuk kacamata yang saya pakai sekarang. Harganya cuma 3.500. Wah. Yang jadi masalahnya ini dari Paris. Oh, berarti ongkos kirimnya yang mahal itu. Jadi hampir habis berapa ya dari Paris sampai Prancis. Boleh disambil kelihatin ke kamera teman-teman. Ya, dari Paris sampai ke Prancis perapatan Ciamis mahal itu habis 1,7 juta, belum biaya cukai juga. Boleh dicopot dulu Kang untuk saya untuk memperpikirkan ke netizen yang lain. Ini ori bukan kaleng-kaleng ya. Oke, sedunia cuma satu Pak. Oh, cuma satu. Cuma satu, hati-hati itu. Ini teman-teman kaca Pangdesi Motovlog itu yang ini kacamata ini katanya dari Paris, katanya murah banget. Itu What the fuck? Slogan dari Bos Indra Ken yang Crazy Rich yang lagi diproses gitu ya. Yang bos online itu. Ya, kalau ada juga teman saya yang Kang maaf dipakai saja, saya soalnya suka lihat itu manis. Ada juga Kang Indra yang channelnya Indra 1511. Dia sempat jadi narasumbernya juga Mang Kusnadi di channel Mang Kusnadi. Dia bos online, bos online Twitter, terus sekalian barangkali saya dikasih gitu ya, ntar pulangnya baju takwa, baju koko, dia tas juga produksi. Barangkali mungkin netizen yang nonton video ini butuh tuyul bekas, dia juga jualan. Ada yang udah nggak kepake. Ya. Kalau lama-lama nggak kepake kan kasihan. Takut keburu gondrong, nggak laku tuyul. Nggak laku dong. Kinerjanya juga agak menurun kalau misalkan tuyulnya udah jabri gitu, apalagi sampai berewokan gitu. Nyobian nyesep soalnya kelarasan aduh ieu teh hapus pisannya. Gue sih pokoknya ambil ieu teh. Soalnya Akang atuh ngajadwalkeun waktosna ngadadak pisan. Jadi abi tadi nuju dual jadi teu persiapan. Mun abi ge tadi teh nuju meeting mohon kalarasan. Dek panggilkeun minum, Dek. Abi teh nuju meeting tadi teh kalarasan. Mun nyanolong tapi mangga. Nyanolong ieu pemberitahuan undangan podcast dari Kang Indra 1511. Kang, saya pernah lihat di histori Akang. Iya. Saya sempat pernah lihat di histori Akang itu di video Akang. Ya. Apa? Ini mau pinjam, katanya mau pinjam. Coba. Hati-hati ada yang mahal itu ya. Mahal. Iya. Tolong bilang ke kamera subscribe ya. Tolong subscribe. Makasih gitu. Karena subscribe itu gratis. Coba bilang ke kamera, bilang dulu. Juga mama gitu, sama. Bentar Pak. Ya. Halo Bos. Iya Bos. Teu naon Bos. Kumaha? Teu naon? Ya teh kan besok teh tinggal beli kabel, mau di Bos atau mau di saya Pak? Oh gitu. Nggak tahu saya juga Pak. Oh siap. Oke siap. Kan iya tadi kan nu digawe. Nya pasti. Jadi kan besok teh ku barudak kan bari diukur Pak kabalna. Jadi sabaraha metereun gitu. Tapi sabaraha hiji Pak? 8 ya? Oh genapnya, oke. Iya siap, atau ke besok saya disiapkan ya. Iya, siap. Yuk, ya.
Oke. Ya lanjut gimana? Ya. Oh kumaha bos? Oh nya nya ke anjing kan di cana kabalna mohon tah nyai ongkos kerja nama da gampil nya nya eta we 10 juta ini teu nanaon genep nya geus murah bos 10 juta masang eta hungkul kipas nya nya pami ieu mah sok biasa kirang lah. Oh terus cekap nya terus mirah mun terus mirah tuh nya sok we cobian lah kan sanes pami teu percantan mah nya tah eta teh nembe ngaliangan hungkul 10 juta pak tacan kabel nya kabel 15 juta mohon 15 juta tos nya tos kabel mah nya 15 juta pami ongkos gawena nya 50 juta mohon nya ya siap ya dikondisikan pak siap nya atur nuhun ya siap yuk oke. Sedapnya ku abi panginten ke bade bakal penerapan terkait tentang usaha halus murah mohon terkait usaha Kang tanya kepada diterusnya. Mangga Part selanjutnya. Ya terkait eta Mang Desi Motovlog itu saya tuh pernah dilihat di histori Akang itu Ya. saya gak percaya awalnya tuh lihat Akang pernah ada di histori video itu kan yang nelpon ayah itu uang yang dihandapkeun coet dina keresek bagikeun ka tetangga. Saya dulunya gak percaya. Iya. Tapi setelah ketemu saya ini percaya. Soalnya saya juga lihat Akang tadi review tentang kacamatanya Pak kan. Iya. Sampai 7 juta kacamata aja. Ya. Itu cuman ongkos kirim. Kalah kacamata saya juga. Ya kacamatanya sih murah cuman ya ongkos kirimnya kan ini dari Paris Ya. sampai Iya. ke Prancis. Emang secara logika dekat Paris sama Prancis ya. Ya. Tapi ini kan Prancisnya perapatan Ciamis. Ya emang benar. Akang. Belum kenapa Kan coba saya tuh saya pengen lihat coba diungkapin ke ini bukan diungkapin ya bikin kata-kata yang kayak di video itu tentang terkait nelpon itu yang tentang uang ke istri Akang gitu gimana coba bisa dibilang boleh itu kan coba. Ini telepon saya ya. Ya itu harga berapa itu Bang? Agak jadul, murah lah ini. Pada tahu mungkin kalau yang bos-bos online ini tahu ini harganya murah. Kalau ini cuman 12 sampai 15 juta lah. Ya. Oh itu masih murah lah. Cuman nggak ada kamera ini, kameranya kecil. Ya coba saya pengen lihat Akang tentang apa itu. Kalau ini cuman peragaan kan? Peragaan iya, coba. Soalnya saya lagi nggak pegang uang, ntar istri saya nelpon gimana? Ya peragaan aja ke apa itu peragaan ke yang tetap nelpon Akang ayah apa mah gitu misalkan ke itu coba. Biasanya saya panggilnya mah Coba. Mami apa mama mami nyai apa aku mah gimana? Iya biasanya kalau dia nelpon gitu. Kalau ada keperluan doang gitu. Kalau mau shopping, mau arisan, ya ibu-ibu sosialita gitu. Iya. Coba kan saya itu ini cuman peragaan kan? Iya, saya juga itu lihat video itu kan. Jujur saya ini orang tuh cinta tiga ladu gitu atau asli atau gimana gitunya soalnya. Enggak sih, cuman itu emang real. Emang asli. Gitu, Coba itu peragaannya asli seperti kan? Itu kenyataan. Coba kan bisa minta tolong untuk ini ya. Harus itu biar kelihatannya betul gitu. Ya. Harus ada pemberitahuan, ada dering atau gimana. Jadi kan boleh gitu ya. Dicoba ada deringnya. Itu serius nyalain biar enakeun itu kan betul, kita judulnya konsepnya peragaan aja, peragaan aja. Coba. Gini. Sepertinya ini istri saya ya telepon ya. Gini apa gimana? Terus saya angkat gini. Gini saya. Ya halo assalamualaikum mah, gimana? Iya. Iya. Itu untuk uang yang buat resiko sehari-hari buat jajan anak-anak kan udah ya transfer ya 300 juta itu harus habis. Iya, itu harus habis dalam 1 hari ya. Kalau nggak habis dalam waktu 1 hari nggak bakalan ayah transfer lagi ya. Terus sama mau bilang juga mau sekalian minta izin untuk mobil yang Ferrari tadi kegores di pas saya parkir lagi main di mall gitu ya, lagi belanja sama teman-teman, habis dugem juga kegores sama tukang parkir. Jadi ayah kasih aja lah yang Ferrari, mungkin orang yang parkir lebih membutuhkan daripada ayah mah jalan kaki weh
terus naik beca gitu. Edan sosialisasinya luar biasa. Iya, jadi gitu. Oh gitu. Iya. Itunya. Iya, cuman dulu iya. Saya juga benar kan waktu pas lihat video akangnya itu kirain saya bohong gitu. Oh ternyata setelah kita berbincang-bincang ini berarti semuanya gak ada yang dibungkus lah pokoknya. Iya. Malahan itu pagi-pagi itu. Pagi-pagi kisaran jam 5:30 itu. Iya. 5:30 pas saya bangun tahu-tahu saya cuma mimpi. Ya cuma mimpi itu. Ya. Oke gak apa-apa. Untuk ini ada yang satu lagi hal apa itu yang terkait dengan itu tuh terkait dengan apa? Bentar. Coba minum. Sakedap kan kayak upami dipasihan minum kayak upami abis subscriberitas rada banyak. Iya. Oh iya siap. Insya Allah meningkat. Mudah-mudahan itu ya. Iya gimana? Terkait saya itu kan pernah juga lihat video akan apa tentang gimana mau minum dulu atau mau ngambil minum dulu atau gimana? Iya kalau ada minum ya masa iya saya ada bukan turai saya. Anjing. Tapi banyak itu di belakang tinggal ngambil itu cuci. Iya. Gampang. Ya. Saya kadang sedih juga gitu ya. Terasa terharu gitu kan. Iya, saya merasa terharu juga setelah lihat Akang gitu. Lihat perusahaan Akang, lihat Kang Cecep sekarang ya mulai jadi gimana ya publish figure gitu ya. Udah mulai dikenal ya. Mudah-mudahan berjalannya sesuai berkat semua sih. Ya saya berkat doa juga. Sebenarnya saya sedih juga. Enggak. Lihat Mang Kusnadi gitu. Begitu respect. Ya, Kang Cecep sama Kang Kus teh. Saya ucapkan terima kasih. Sekedap kan eta ieu sekedap punten lagi punten Kang. Aduh Kang tekenya ciri dia tuh Kang lapak aing kalator Kang. Lapak saya. Iya. Tekenya ciri dia atau punten. Ya gitu. Sabarlah ya. Terima kasih untuk Kang Indra, saya ucapkan terima kasih udah undang saya dan Kang Cecep juga gitu untuk sama-sama. Oke. Alhamdulillah terima kasih banyak ya atas kehadirannya akang ka Sororompok gitunya. Abi mengucapkan 1000 hatur nuhun pisannya. Sami-sami. Terus kersa sumping ka bumi gitunya. Abi pokona hatur nuhun pisan lah pokona mah akang pokona mah saya doakan cing sukses amin berhasilnya. Amin. Kena jalan mati mana we kitulahnya. Oke dan ka sadayana netizen bilih aya ucap lampah kelepatan anu kirang raos mungkin dihapunten kitu tanya di salaku abi pribadi dari Motovlog Mang Indra pinten Mang Indra official 15 ya berikut Kang Sate channel. Oke sip. Siap. Oke teman-teman perbincangan kita malam ini kayaknya sudah cukup penjelasan dari baik tentang Mang Kusnadi, tentang Kang Doni. Saya lihat saya ini lumayan cukup. Kayaknya lumayan cukup dan jelas banget ya. Oke. Segitu dulu teman-teman ya. Untuk video di malam ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Untuk para subscribe yang like, komen dan share itu langsung aja di like, komen dan subscribe. Soalnya like itu gratis, subscribe gratis. Tapi untuk para kreator itu membantu banget. Membantu banget untuk menyemangatkan. Menyemangatkan ya. Soalnya pokoknya mah jadi lamun cek istilah ieu teh mah kudu dijungjungkeun urang sasarua Indonesia teh gitulahnya. Jadi gitu. Kalau di Sunda mah silih dorong, silih asih, silih asuh gitu. Silih dorong. Jadi ketika teman-teman lihat gitu, teman sendiri lagi nongkrong asik di balkon paling atas, dorong aja, enggak apa-apa. Supaya jebur kena balong. Bukan. Mati kalau dari balkon atas aja. Egan ngeri pun. Oke teman-teman, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada yang kepada selamat ulang tahun untuk yang selamat ulang tahun yang mau ulang tahun pada jam 12 untuk semuanya. Betul. Ya. Oke, sedikit untuk bincang-bincang kali ini kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Mohon cukup sekian. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.